Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Konsultasi untuk mencari solusi. Di sini kita lanjutkan video yang ketiga. Pembahasan penyakit yang terjadi di dalam hidup kita, khususnya di usia 20 tahun sampai dengan lanjut usia. Tapi di sini kita bahas selama berumah tangga. Nanti untuk lansia kita bahas di video atau di tema yang baru selanjutnya. Oke. Yang ketiga ini yang kita bahas yaitu penyakit diabetes atau orang awam mengatakan penyakit gula, sakit gula, gula darah. Itu maksudnya. Apa sih penyakit diabetes atau gula darah tersebut? Penyakit diabetes adalah kadar gula kita, kadar gula yang berada di dalam darah kita meningkat dari kadar normal pada umumnya, yang disebabkan oleh terganggunya fungsi pankreas yang terdapat di dalam perut kita, di dekat limpa kita. Fungsi pankreas tersebut di samping untuk membantu proses pencernaan, pankreas tersebut juga penghasil hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah kita. Hormon insulin fungsinya untuk menurunkan kadar gula, sedang glukagon fungsinya untuk menaikkan kadar gula. Jadi fungsi pankreas untuk mengatur naik dan turunnya kadar gula. Apabila pankreas terganggu, khususnya penghasil hormon insulin terganggu, maka akan meningkatnya kadar gula sampai dengan titik mengkhawatirkan atau melebihi dari kadar gula normal manusia. Itu sebabnya kenapa kalau orang yang terkena gula darah atau diabetes sudah terlalu tinggi, di rumah sakit dokter menganjurkan untuk suntik insulin. Nah, karena fungsi pankreas kita terganggu, maka kadar gula di dalam tubuh kita atau di dalam darah kita tidak terkendali. Naiknya gula darah kita sampai melebihi batas normal. Berapa ambang batasnya? Ambang batas kadar normal gula di dalam darah kita itu maksimal biasanya tidak jauh dari tensi kita. Misalnya tensi kita 120, maka gula juga segitu, 120. Atau maksimal kadar gula di dalam tubuh kita setinggi-tingginya 180. Itu kadar gula. Apabila melebihi dari 180, maka dinyatakan kita terkena diabetes. Apabila sudah terkena diabetes, maka timbullah gejala-gejala, di antaranya yang pertama, tubuh merasa lemas atau gampang lelah. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat atau sering buang air kecil, khususnya di malam hari. Mungkin malam ketika tidur sebentar-sebentar kencing, sebentar-sebentar kencing. Yang ketiga, sering merasa haus. Sebentar-sebentar minum, sebentar-sebentar minum. Padahal kalau orang yang kerja berat, apalagi kerjanya di panas-panasan, mungkin haus. Sementara ini dia tidak kerja tetapi sering merasa haus. Yang keempat, sering lapar. Padahal sudah makan, tapi lapar lagi. Makan lagi, lapar lagi. Inginnya makan aja. Yang kelima, pandangan mulai kabur, agak kabur.
Biasanya pandangan normal, ini kok agak kabur ya pandangan saya. Yang keenam, masalah pada kulit kita. Biasanya orang juga mengalami diabetes, apalagi diabetes tingkat lanjut, biasanya di kulitnya menghitam, khususnya di seputaran leher atau di ketiak. Ingat, di sini bukan karena menghitam karena berpanas-panasan ya. Tetapi tiba-tiba kita tidak berpanas-panasan kok menghitam kulit di sekitaran leher dan di ketiak kita. Itu juga mengindikasikan salah satu ciri-ciri seseorang mengalami diabetes. Dan ketujuh, masalah pada mulut. Mulut terasa kering. Yang kedelapan, infeksi jamur, gatal-gatal misalnya. Biasanya gatal-gatal berada di lipatan-lipatan. Contoh selah-selah jari atau bagi yang perempuan di bawah payudaranya dan di selengkangan. Selengkangan, pokoknya di lipatan-lipatan. Itu juga bisa mengindikasikan seseorang mengalami atau mengidap diabetes. Yang kesembilan, penurunan berat badan secara drastis. Di samping makan teratur juga makan kuat, bahkan makannya pun bertambah-tambah, menambah-nambah. Tetapi kok berat badan bukannya bertambah, malah berkurang. Itu juga mengindikasikan orang mengalami diabetes. Yang ke-10, luka sulit untuk sembuh. Misalnya digigit serangga atau tergores, itu sangat sulit sembuh, padahal sudah diobati dengan memberi betadin atau sudah minum obat juganya, tetapi luka sulit untuk sembuh. Itu juga bisa mengindikasikan seseorang mengidap atau mengalami diabetes. Yang ke-10, sering kesemutan. Misalnya tanpa sebab, tangan kesemutan, kaki kesemutan, dan kebas, gitu. Merasa kebas. Yang ke-12, Bapak Ibu, di sini juga gawat. Gawat untuk keutuhan rumah tangga. Kenapa saya katakan orang yang mengalami atau yang mengidap diabetes, penyakit gula, biasanya akan mempengaruhi hubungan suami istri atau hubungan seksual. Bisa menyebabkan difusi ereksi, impoten, susah bangun, itu kira-kira untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan tidak ada gairah untuk melakukan suami istri. Jadi orang yang terkena diabetes bisa menyebabkan tidak ada gairah untuk melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks. Harus segera ditangani. Kalau tidak, bisa berabe. Ini juga bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga. Misal, selera yang laki-laki masih ada selera lagi jenggo-jenggonya, sementara perempuan seleranya tidak ada. Dikarenakan mengalami penyakit. Atau kebalikan, yang laki-laki sudah loyo, yang perempuan lagi jenggo-jenggonya. Apa akibatnya? Bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Itu hanya contoh umum saja. Sekarang, apa penyebabnya seseorang terkena diabetes? Yang pertama, pola hidup yang tidak teratur. Maksud pola hidup yang tidak teratur, misalnya makan terlalu berlebihan dan di waktu yang tidak tepat. Yang kedua, kurangnya aktivitas atau olahraga. Kurang olahraga maksudnya. Dalam tanda kutip di sini bukan berarti, oh saya selama ini kerjanya kerja berat. Sehari-hari kerjanya di sawah mencangkul atau di kebun, berkeringat. Sehari-hari berkeringat. Atau saya kerjanya berdagang, berkeliling-keliling kampung ke kampung.
berjalan berkilo-kilo, bahkan berpuluh kilo. Kenapa saya kena? Kenapa saya juga terkena diabetes? Bapak Ibu perlu Anda ketahui, kalau terlalu berlebih juga tidak baik. Biasanya bukan terlalu berat aktivitas Anda sehari-hari bisa terdampak. Sebenarnya diabetes itu paling banyak terdampak oleh makanan. Pola makan kita yang tidak teratur atau berlebihan. Misal, orang yang terkena diabetes bukan berarti karena banyak makan gula atau banyak minum gula. Tapi penyebab utama itu disebabkan oleh kadar gula yang ada di nasi atau di makanan, bukan di minuman. Biasanya, tanpa disadari, orang yang terkena diabetes itu pola hidupnya di waktu masih muda. Bukan di waktu sudah berumur, tapi waktu masih muda. Makan terlalu berlebihan, apalagi jam yang tidak tepat. Misal habis makan tidur. Apalagi malam, habis makan malam langsung tidur. Disitulah terdampak. Ketika kita tidur, organ-organ kita itu semuanya berhenti, terkecuali dua, jantung dan paru-paru. Usus kita atau organ-organ pencernaan kita itu dalam posisi istirahat atau tidak bekerja, terkecuali jantung dan paru-paru. Kita makan, menumpuklah makanan tadi di dalam lambung kita, tidak terproses. Akibatnya akan menumpuklah makanan di dalam lambung kita atau di dalam pencernaan kita, seperti usus, lambung, menumpuk di situ. Jadi kadar gula yang ada di dalam lambung tidak bisa terproses. Itu juga terdampak organ pankreas kita tadi yang mengatur tinggi dan rendahnya kadar gula kita. Mungkin waktu muda organ kita masih sip semua, masih sehat semua. Ketika kita sudah berumur, disitulah dampaknya. Jadi pada intinya orang yang terkena diabetes dikarenakan pola hidup yang tidak teratur, makan yang tidak teratur, olahraga yang kurang, atau mungkin olahraganya yang berlebih, makannya tidak teratur. Dan yang tadi juga, ini juga banyak dialami oleh Bapak Ibu yang mungkin ekonominya berlebih, makannya kuat, konsumsi makanan-makanan yang lain kuat, olahraga kurang. Di rumah ber-AC, keluar rumah masuk mobil ber-AC, sampai di kantor ber-AC, jadi waktunya untuk olahraga atau mengeluarkan keringat berkurang. Sementara makanannya seperti itu. Penyebab utamanya itu tadi. Gula darah itu bukan disebabkan oleh banyaknya kita mengkonsumsi gula, tetapi sumber utamanya dari nasi yang kita makan. Makanya orang yang sudah terkena diabetes atau gula itu dianjurkan makan makanan yang rendah kadar gulanya, seperti beras merah atau kentang. Nah, sekarang setelah kita uraikan yang tadi, lanjutkan dampaknya. Dampak apabila seseorang mengidap atau mengalami penyakit diabetes. Dampak dari tingginya kadar gula di dalam darah seseorang. Yang pertama, mata kabur, bahkan lama-lama bisa buta. Yang kedua, luka. Nah, di sini saya bahas luka.
Kenapa seseorang yang terkena diabetes luka? Orang awam biasa mengatakan atau banyak desas-desus, oh ini seseorang lukanya sulit sembuh terkena gula basah. Kalau badannya kurus terkena gula kering. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam ilmu medis tidak ada yang namanya gula basah dan gula kering. Kenapa seseorang itu luka sulit sembuhnya? Nah, di sini saya jelaskan. Apabila kadar gula di dalam darah seseorang tinggi, lagi tinggi-tingginya, apalagi melebihi dari 350 misalnya, di situ terjadi luka, misalnya tertusuk jarum atau tergores kawat, tertusuk duri di salah satu, misalnya di paha, di paha, di kaki, atau di mana. Ketika gula tinggi tadi menyebabkan sangat sulit untuk disembuhkan. Kalau kadar gula lagi tinggi terjadi luka. Kalau kadar gula rendah atau dalam keadaan rendah, luka itu tidak masalah. Jadi pada intinya tidak ada yang namanya gula basah, gula kering, tidak ada. Ketika kadar gula tinggi, di situ terjadi luka, itu yang akan menyebabkan peradangan. Luka di tubuhnya, sementara gula di dalam darah tinggi sangat sulit untuk penyembuhannya. Bisa makin ruam yang tadinya ruam memerah, semakin lama luka semakin melebar, jaringan-jaringan luar bisa mati. Nah, di sini untuk penyembuhan sulit. Sangat menyakitkan untuk penyembuhan. Bahkan bisa membusuk. Yang terparah diamputasi. Itu biasanya sangat cepat prosesnya. Misal di sini luka, di sini dibersihkan, besok pindah ke sini. Semakin melebar. Akhirnya tidak bisa ditangani, diamputasi. Diamputasi juga kadar gulanya tidak bisa diatasi, semakin lagi naik ke atas. Makanya disitulah parahnya. Untuk itu di rumah sakit atau dokter, sistem penyembuhannya agak sulit, bahkan menyakitkan. Di samping dokter menganjurkan obat-obat antibiotik dan lain-lain, dokter juga menganjurkan setiap hari luka tersebut harus dibersihkan. Dibersihkan dengan cairan-cairan infus biasanya, NaCl atau cairan yang steril. Dibersihkan. Itu dibersihkannya tidak dibius. Kenapa tidak dibius? Supaya tahu yang mana jaringan yang masih bagus. Kalau dikupas tidak merasa sakit, berarti jaringan ini mati. Dikupas terus sampai seseorang merasakan sakit. Kalau dia sudah sakit, berarti jaringan itu bagus. Itu dilakukan setiap hari sampai tumbuh jaringan-jaringan baru. Di samping itu juga setiap hari disuntik insulin. Suntik insulin juga bisa dikatakan sakit karena posisi suntiknya di pusar kita, di sekeliling pusar kita. Setiap hari di sini mengelilingi pusar kita. Sampai luka kita tersebut kembali seperti semula. Diabetes, luka itu sangat sakit, sangat menyakitkan. Yang ketiga, stroke. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang yang terkena stroke bukan cuma karena darah tinggi atau tensi tinggi. Orang yang terkena diabetes juga bisa terkena stroke. Apabila diabetesnya melebihi ambang batas normal, biasanya lemas, letih, berjalan tiba-tiba jatuh. Di situ juga bisa menyebabkan stroke, Bapak Ibu. Jadi orang awam jangan hanya menduga orang yang terkena stroke
hanya orang yang terkena darah tinggi. Bukan. Orang yang terkena diabetes juga bisa terkena stroke. Yang keempat, di sini juga yang terparah. Biasanya di sini sudah memasuki stadium akhir yang mengalami diabetes atau gula darah, yaitu gagal ginjal. Akibat kadar gula yang berada di dalam darah kita tinggi, ini bisa merusak struktur ginjal kita. Yang mana ginjal kita itu fungsinya menyaring darah kita dari zat-zat berbahaya, nanti dikeluarkan melalui urin. Jadi ginjal itu seperti saringan teh. Saringan teh yang berfungsi untuk menyaring. Apabila yang disaring ini terlalu berat, otomatis saringannya itu rusak, bahkan koyak. Begitulah bayangan umumnya. Ketika rusak, tentu ginjal tidak bisa lagi menyaring zat-zat berbahaya, racun-racun berbahaya yang berada dalam tubuh kita. Akhirnya urin kreatinin kita meningkat. Pembengkakan di tubuh kita, misalnya muka sembab, tangan membesar, ditekan gini lama kembalinya, seperti ada cairan-cairan yang menumpuk di dalam tubuh kita. Dan pada akhirnya dokter menyatakan kita sudah gagal ginjal. Untuk itu juga dokter menyarankan untuk cuci darah. Dan apabila seseorang sudah mengalami cuci darah akan ketagihan, dalam arti menjadi rutinitas. Karena kalau ginjal rusak, tidak ada obatnya kecuali transfusi ginjal. Itu pun kalau ditransfusi tidak menjamin seseorang untuk hidup lebih lama. Karena kalau sudah ada organ lain di dalam tubuh kita, kita juga harus mengkonsumsi obat secara teratur sampai akhir hayat. Apabila kita telat makan obat, maka terjadi komplikasi atau komplikasi karena ada organ lain di dalam tubuh kita. Balik ke cuci darah. Misal, kenapa saya katakan menjadi ketagihan? Itu tadi. Yang tadinya cuci darah sebulan sekali, nanti menjadi 2 kali sebulan. Dari 2 kali sebulan menjadi 1 kali seminggu. Dari 1 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu. Lambat laun setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu, kalau rumah sakit di sebelah rumah kita, mungkin kita hanya tinggal melangkah. Kalau rumah sakit jauh dari rumah kita, setiap hari kita membiayai minyak mobil, minyak motor, apalagi kita yang tidak mempunyai kendaraan, harus merental mobil. Bayangkan, sudah yang sakit tersiksa, yang sehat anak sanak famili menjadi menderita juga. Itu akan dialami sampai akhir hayat. Sekarang kita bahas solusinya atau obatnya. Sebelum kita bahas obatnya, saya jelaskan juga dulu solusinya. Apa solusinya? Jadi Bapak Ibu, tindakan sebenarnya yang bagus. Jangan terfokus dulu menurunkan gula darah. Meskipun harus diturunkan kadar gula darahnya, tetapi bagaimana fungsi pankreas kita tadi teratasi dulu. Atau yang tadinya rusak, udah mulai terganggu, bisa kembali berfungsi. Kalau secara medis memang tidak ada obatnya. Tapi secara alternatif pasti ada obatnya. Seperti saya katakan di bio saya yang pertama sekali video saya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali mati. Tapi di mana obatnya, siapa yang bisa mengobatinya, itu yang mungkin sulit. Mungkin jodohnya di mana. Misal
sudah berobat sampai kemana-mana, sampai ke Cina, kemana-mana, keliling dunia berobat, tidak sembuh. Tahu-tahunya tetangga sebelah hanya mengasih air putih, minuman putih sembuh. Jadi di mana obatnya? Jadi saya katakan tidak ada penyakit apapun di dunia ini yang tidak ada obatnya kecuali mati. Maut. Jadi kita kembali kepada obatnya. Untuk obatnya, secara medis atau dokter ada 2 tindakan. Yang biasa atau yang belum terlalu parah. Yang kedua, yang sudah parah. Jadi untuk yang belum terlalu parah, biasanya dokter hanya menganjurkan untuk minum obat-obat. Apa itu obat-obatnya? Yang pertama, metformin. Yang kedua, glibenclamide. Yang ketiga, glimepiride. Yang keempat, acarbose atau sejenis obat tadi lah yang saya katakan. Yang kelima, novarapid flexpen. Apa itu novarapid flexpen? Sejenis suntik insulin seperti pena yang disuntikkan ke tubuh kita. Bisa di lengan, bisa di pusar. Kebanyakan dokter menganjurkan di sekitaran pusar. Itu untuk yang belum parah atau belum terlalu parah. Yang kedua, untuk yang terparah atau sudah parah. Ketika kadar gula naik dan terjadi luka, tentu luka tersebut meradang, memerah. Biasanya dokter spesialis menganjurkan atau mengkonsulkan ke dokter spesialis bedah untuk melakukan tindakan-tindakan. Misalnya tindakan operasi, biasanya seperti itu. Di samping didampingi obat diabetes yang diresepkan dokter spesialis penyakit dalam, juga nanti ditambah dengan obat yang dokter bedah. Biasanya dokter bedah hanya memberi obat antibiotik sejenisnya untuk penyembuhan luka. Tapi dokter bedah biasanya kalau sudah luka tersebut sudah peradangannya parah, apalagi terjadi infeksi bermacam-macam, bernanah, mati jaringan di sekitarnya mati, maka dokter akan membuang luka tersebut, mengikis luka tersebut. Itu untuk yang terparah. Dan kalau sudah mengarah ke gagal ginjal, biasanya dokter spesialis melihat di tubuh kita. Kalau sudah terjadi pembengkakan atau ruam-ruam di kulit, itu dokter akan menganjurkan tes darah dan tes urin. Apabila kedua tes tadi menyatakan urin kreatininnya meningkat, bahkan sudah melebihi ambang batas yang bisa ditangani, dokter akan menganjurkan untuk melakukan cuci darah. Itu tidak bisa tidak kalau di dokter. Dan untuk kisaran harga, obat-obat diabetes relatif murah, mudah dijangkau, tidak ada kelas-kelas. Meskipun ada kelas-kelasnya sedikit, dan pada dasarnya untuk obat diabetes ini sama. Harganya juga bisa terjangkau untuk ekonomi di bawah. Paling yang agak mahal itu insulinnya, suntik insulin. Suntik insulinnya ada juga yang harganya murah, bahkan sampai yang mahal. Sampai yang harga 500-an mungkin untuk insulin. Tetapi insulin itu kan pemakaiannya satu suntik itu bisa lama. Tapi pada dasarnya juga ada yang murah. Kenapa saya di sini tidak saya tegaskan, pada dasarnya semua obat-obat yang diresepkan dokter untuk diabetes itu sama, mudah terjangkau. Untuk kelas keampuhannya sama saja. Nah, sekarang kita mengarah ke obat
alami atau herbal. Untuk menurunkan kadar gula di dalam darah kita, yang pertama bisa mengkonsumsi sayur-sayuran. Misalnya kol, brokoli, kacang-kacangan, dan sayur bayam. Dan untuk kol ini juga, untuk kol saya tegaskan kalau ada gejala asam lambung atau emah, kol dihindari. Yang kedua, yang tadi sayur-sayuran, yang kedua buah-buahan. Untuk buah-buahan dianjurkan memakan buah yang tinggi kadar vitamin C-nya. Contohnya buah naga, jeruk, buah bir, dan lain-lain, pokoknya yang tinggi kadar vitamin C-nya. Yang ketiga, bisa juga meminum sari pati kunyit. Karena di dalam sari pati kunyit mengandung antioksidan tinggi yang bisa menurunkan kadar gula kita. Tetapi di sini saya juga menganjurkan, mungkin bisa Anda lihat juga di Google bermacam-macam obat-obat alami di sekitar kita yang bisa dikonsumsi. Tetapi di sini saya menganjurkan yaitu obat madu ditambah lada hitam, ditambah bunga lawang, ditambah kayu manis. Untuk madunya jangan terlalu banyak, karena kan pengidap diabetes terlalu banyak meminum madu juga tidak baik. Tapi harus ada madunya. Tinggal kita mengaturnya. Itu baik, apalagi yang mengarah ke gagal ginjal. Misalnya urin kreatininnya sudah mulai meningkat, bagus untuk diminum. Itu bisa dibuktikan. Nah, untuk jelas cara pembuatan dan dosisnya, silahkan Anda nanti konsul kepada saya di nomor yang tertera di bio saya. Kalau tidak ada di video saya, di video saya yang pertama itu ada. Silakan konsul. Gratis. Sekali lagi, saya tidak ada memungut biaya apapun. Niat saya untuk membuat video untuk berbagi ilmu, untuk amal bagi saya. Bebas untuk siapapun, untuk golongan manapun. Saya anjurkan juga ke herbal. Di samping harganya murah sekali, Anda yang mencari di sekitaran Anda ada. Kalau mengarah ke obat rumah sakit, mungkin harganya murah tapi terlalu jauh dari rumah dan biayanya banyak. Sekali lagi, silahkan untuk berkonsultasi kepada saya gratis. Mungkin inilah sedikit banyaknya penjelasan saya tentang penyakit diabetes. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang silap dan lupa saya sampaikan, silakan komen, nanti saya jelaskan. Sekali lagi, saya berharap kepada Anda, silahkan dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bagikan kepada teman-teman Anda, karena sedikit kebaikan dari Anda akan menjadi amal jariah bagi Anda. Jangan hanya Anda lihat, jangan hanya Anda tonton. Dukung channel saya. Lanjut nantinya ke part 3 atau ke video bagian 3 tentang pembahasan penyakit darah tinggi atau hipertensi. Nanti solusinya ada di video itu. Silahkan Anda ikuti ke video selanjutnya. Sekian dari saya, semangat. Semoga Anda sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.